Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Azahra, NIM 2024 406405163. Saya dari jurusan PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran teknologi dalam pendidikan di era globalisasi. Nah, apa sih itu teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah kajian untuk mendukung proses belajar mengajar siswa di sekolah. Bisa berupa pengajaran dan penciptaan konsep pembelajaran dengan teknologi yang memadai. Selanjutnya, ada 3 prinsip dasar teknologi pendidikan. Yang pertama, prinsip pendekatan sistem, yang berarti bahwa penyelenggaraan pembelajaran perlu desain dengan menggunakan pendekatan sistem. Yang kedua, prinsip berorientasi pada mahasiswa. Artinya, dalam pembelajaran hendaknya memusatkan perhatiannya pada peserta didik dengan memerhatikan potensi dari mahasiswa. Yang ketiga, prinsip pemanfaatan sumber belajar. Artinya, bahwa pembelajaran mahasiswa hendaknya dapat memanfaatkan sumber belajar untuk mengakses pengetahuan. Kemudian ada 6 peran teknologi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan. Contohnya, membantu guru untuk menggunakan waktunya secara lebih baik, memperlaju penahapan belajar, dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi. Yang kedua, memungkinkan pemerataan pendidikan yang bermutu. Contohnya, dimanfaatkan bersama tenaga atau kejadian langka, dan didadakannya pendidikan kepada mereka yang memerlukan. Yang ketiga, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual. Contohnya, mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, dan memberikan kesempatan anak didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, memungkinkan belajar lebih akrab. Contohnya, memberikan pengalaman tangan pertama dan mengurangi perbedaan antara pelajaran di dalam dan di luar sekolah. Yang kelima, memberikan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah. Contohnya, mengembangkan bahan ajaran yang dilandasi penelitian dan perencanaan program pembelajaran secara bersistem. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan pembelajaran dengan memperluas jangkauan penyajian, dan kecuali itu penyajian pesan dapat lebih konkret. Selanjutnya ada tantangan pendidikan di era globalisasi. Yang pertama, kualitas pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama dan kita lihat, kualitas pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain saat ini sangat mengkhawatirkan. Kasus pendidikan kini yang kita rasakan yaitu rendahnya kualitas pendidikan pada beragam tingkatan pendidikan, baik formal maupun informal, akibat hilangnya sumber daya manusia. Yang kedua, profesionalisme tenaga kependidikan. Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Yang ketiga, kebudayaan atau akulturasi. Perkembangan kebudayaan dalam abad modern saat ini adalah tidak dapat terhindar dari pengaruh kebudayaan bangsa lain. Yang keempat, yaitu strategi pembelajaran. Era globalisasi dewasa ini mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola pembelajaran yang mampu memberdayakan para peserta didik. Yang kelima, perbaikan manajemen. Perbaikan manajemen pendidikan dan manajemen sekolah diarahkan untuk lebih memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan dan sekolah sebagai unit pelaksanaan terdepan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu akses pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah terlaksananya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan yang sekarang menuju wajib belajar 12 tahun. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.